Ada selamat tadi. Suka ditutup ya, itunya yang kiri kan. Kayaknya tiga tuh sama sini apa lagi bilang sini. Absen. Bu Aryani belum ada, ada tadi, ada Bu Kade. Hadir. Iya. Lalu yang kedua, Ustadz Uci mengajak ibu-ibu semua untuk berkunjung ke museum kita. Ya. Ibu-ibu, saya tanya dulu deh sebelum bergerak. Di sini ada berapa waktu lama itu? Sampai jam berapa? Sampai dulu di sini. Oh, berarti panjang ya. Ada yang perlu kursi roda nggak selain di Gloria kali ini? Dede. Jadi kalau ada yang perlu kursi roda, alhamdulillah kita di sini punya 2 buah. Jadi nanti bisa dimanfaatkan. Oleh Ya. kalau mau kursi roda? Silakan. Dua. Ini yang ini baik Quran. Kemudian nanti bagian belakang kita sebut juga karena mukanya di sana, depannya di sana itu musim Istiqlal. Nah ini kalau kita berkeliling secara apa ya, tidak terlalu cepat, tapi juga tidak lambat, lebih kurang 1 jam. Lebih kurang 1 jam kita jalan sambil ngobrol, sambil melihat, mungkin nanti sebagian dijelaskan gitu ya oleh kami di sini selaku petugas museum. Jadi insya Allah siap ya Bu ya, 1 jam ya berjalan. Insya Allah kita semuanya kuat, sehat semuanya. Kemudian karena ini ada agenda juga menyaksikan bersama film pendek di audio visual. Saya mungkin ingin menawarkan nih, karena lokasi audio visualnya ada di lantai 2 di sini di gedung Baitul Quran. Rutenya ruang pamer di sini juga sampai lantai 2 ya. Karena ini kita akan berkeliling ke 2 museum, saya ingin tawarkan mau keliling sampai selesai museum dulu, baru nanti nonton, atau keliling kita ke lantai 2, nonton dulu, baru dilanjut ke Museum Istiqlal. Kira-kira gimana Ustaz? Setengah keliling. Setengah keliling. Oh, kalau gitu berarti setengah keliling di Baitul. Artinya 1 museum selesaikan, nanti kita sambil hitung-hitung istirahat, sambil nonton tayangan film. Di sana judulnya ada beberapa judul, tapi nanti tinggal dipilih. Ada judul tentang sejarah penulisan Al-Quran, ada judul tentang lebah. Lebah itu ternyata luar biasa ya manfaatnya. Jadi biasanya untuk anak-anak nih lebah, biar senang minum madu. Baik ini Bu, terkait dengan sarana atau fasilitas yang ada di sini, ini namanya ruang hall untuk menerima kunjungan. Karena museum kita alhamdulillah ibu-ibu, walaupun belum begitu bagus ya, tapi pengunjung kita tahun 2024 tercatat ada 70.000 pengunjung. Yang itu sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan sebelum pandemi. Sebelum pandemi, berarti tahun 2019, itu kita sudah mencatat pengunjung kita itu 120.000 pengunjung. Artinya sebulan rata-rata kurang lebih 10.000 pengunjung. Kenapa kok turunnya sampai 50%?
mungkin ya. Karena sebelum pandemi tahun 2019 di awal 2018-2017 itu museum kita gratis. Jadi orang yang tidak niat dari rumah ke sini tahu kesini ada museum masuk. Nah, barangkali itu memang memberikan sumbangan jumlah kunjungan kita karena gratis. Orang Indonesia kan ada gratis. Ya. Kemudian yang kedua mungkin karena apa namanya kalau saya berbicara apa namanya koreksi barangkali di mata masyarakat sudah mulai kurang menarik nih kunjungan gitu ya atau nggak tahu. Dan sebagian besar pengunjung kita itu adalah pelajar baik itu dari sekolah-sekolah di bawah Kemendikbud maupun sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama. Ibu-ibu majelis taklim dari kampus itu ada, tapi prosentasenya lebih kecil dibandingkan dengan anak-anak pelajar. Nah, kemudian fasilitas ibu ada masjid, musola sebenarnya ya. Walaupun sejak museum kita ini dulu diresmikan tahun 97 itu sudah diselenggarakan sholat Jumat dan menjelang sampai akhir masuk ke pandemi itu sudah penuh sama jamaah salat sampai harus keluar, bahkan pernah sampai ke dalam ke ruang pamer. Jadi alhamdulillah juga ada fungsi lain dari museum untuk ibadah gitu ya. Nah, dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Nitip dong saya masuk. Penyelenggaraan salat Jumat di sini walaupun musola Al-Quran adalah sarana dari museum kita. Jadi orang yang datang ke sini, berkunjung ke sini, masuk waktu sholat, pertama sholat wajib ada, ada. Kemudian ada beberapa toilet, ya, kamar kecil. Kalau di sini tadi sudah sebagian sudah terinformasikan. Kemudian nanti ada juga di dalam. Di ruang pamer nanti di Al-Quran ada. Kemudian nanti kalau di museum Islam itu adanya di dua. Menjelang masuk ke sebelah kiri adanya di dua ya, di dalam tidak ada kamar kecil. Jadi nanti yang memerlukan kamar kecil silakan ada di sana, ada di dalam ruang pamer Al-Quran, lantai 2 juga ada di museum Istiqlal menjelang masuk. Kalau yang ini, kalau yang mau manasik haji ada kapalnya di luar. Ibu manasik ke sini boleh, kalau segini 40 masih mampu memadai lah. Tapi kalau anak-anak TK Iqra penyelenggaranya itu sekali menyelenggarakan terakhir hari apa kemarin ya, saya lupa. Ada 4.000 orang nggak muat. Bukan. Jadi nanti saya jelaskan ibu. Jadi nama museumnya Bait Al-Quran. Kemudian yang kedua di belakang museum Istiqlal. Nah ini pengelolaannya di bawah Kementerian Agama. Jadi di tempat ini ibu. Museum-museum sebagian besar itu ada di bawah pengelolaan kementerian, ada kementerian di bawah penerangan ya. Kemudian ada yang lain. Sebagian kecil malah yang dikelola. Kenapa Rasulullah? Karena Quran ini dulu ditulisnya di Wonosobo. Tempatnya di pondok pesantren Tahqiq Quran, nama pondoknya Asy'ariyah. Pimpinan pondok pesantrennya Kiai Haji Muntoha. Sampai sekarang masih ada ibu pondoknya, bahkan pondoknya sudah ada tingkat sekolah minggunya. Qurannya diberi nama Al-Quran Marmar. Dan Quran Marmar ini ibu salah satu lah kalaupun nggak klaim satu-satunya Al-Quran terberat, karena satu lempeng ini yang terdiri dari 2 halaman, sini ada tulisannya, itu beratnya ini 25 kilo. Padahal Quran itu ada minimal atau rata-rata Quran kita, Quran di Indonesia itu 600 halaman, berarti 300 lembar. Bisa dikalikan kan? Nah, walaupun kalau yang sudah ada dalam bentuk Quran batu ini
Marmer baru satu ibu dari Pekalongan. Ibu tahu ya? Dan ini ibu apa? Yang Main belajar sama membuatnya ibu. Main belajar. apa namanya? Seniman rupa. Dia bukan ahli menulis kaligrafi. Makanya teknisnya karena dia bukan ahli menulis, ini kayak diceplak apa ya maksud saya? Kayak kayak keting, ditempelin di sini, Quran asli di scan kali kalau sekarang, di ukurannya dibesarkan di sebesar ini, dia tinggal ngikutin sebenarnya. Tapi karena kayak ini kan pewarna nih yang ini, yang tinta emas ini. Dan ini baru 1 juz ibu-ibu, padahal kurang ada 30 juz. Jadi 29 yang belum dibuat. Saya boleh cerita ya, beliau namanya Bapak Hidayat yang buat, seorang pengrajin, pernah cerita ke kami. Dia ingin banget dengan keterampilannya, kemampuannya mengerjakan Quran seperti ini, satu Al-Quran 30 juz. Tapi saya hanya punya atau siap modal, tenaga dan waktunya. Materialnya beli ini, itu mengharapkan ada yang menyiapkan. Boleh nih ibu nyumbang 1 juz ke sini, dipesan nanti taruh di sini. Ibu, nah cuma saya juga kan udah lamanya, apakah beliau masih apa ya? Masih kalau ada yang memesan untuk dibuatkan dengan dimodali istilahnya, apakah masih seperti itu, seperti cerita yang dulu pernah disampaikan ke kita. Karena unik kalau lengkap ada 30 juz. Mungkin tidak seperti ini semua ya, seperti ini semua juga gak apa-apa. Atau kalau yang di mana Palembang yang Quran di kayu itu kan satu rumah itu dari kayu, satu rumah isinya tulisan Al-Quran. Jadi unik. Yes. Jadi buat ini siapapun mau buat boleh ya, Boleh. nyumbang ke sini ya gitu ya. Kita di sini bu koleksinya ada yang memang dibeli, ada yang hibah, sumbangan orang seperti yang di sana nanti ada hibah atau titipan. Jadi jenis koleksi kita itu tidak seluruhnya milik museum, ada yang memang dimiliki istilahnya museum, ada yang sifatnya titipan, ada lagi yang hibah atau wakaf. Baik ibu. Ada perang sipil itu ada di dalam sejarah disebutkan 70 orang penghafal Quran meninggal gugur. Nah itu sebagian sahabat utama khawatir ini kalau tidak segera diambil istihad Quran yang sekarang berserakan di masyarakat tidak segera dijadikan satu, khawatir nanti hilang karena para penghafalnya pada jadi baru akhirnya disepakati dijadikan satu, dibendel, dicocokkan dengan para sahabat mengapa itu dipisahkan. Pokoknya yang dijadikan patokan pedoman yang disepakati sahabat yang dipimpin oleh penulisnya adalah Zaid bin Sabit. Pada waktu itu dibuat 4 atau berapa jilid, gitu kan? Dikirim beberapa daerah. Gitu ya. Ibu, ini dari sisi tulisan Quran, di sini judulnya perkembangan bentuk tulisan Al-Quran. Enggak terlalu signifikan ya. Jadi nanti diwakili dengan ini Quran ini, namanya Quran Istiqlal. Ini Quran Istiqlal, ibu-ibu. Ini Quran Istiqlal ini mencakup seluruh ragam hias di Indonesia. Tadi juga di Jakarta terinspirasi oleh Quran Istiqlal. Oh, pakai biar canggih banget. Sebenarnya sudah diwakili di Quran Istiqlal, tapi yang daerah pengen itu bikin juga supaya lebih lengkap. Karena kalau di sini kan sekilas,
sedikit. Jadi per 20 halaman ini referensinya ganti. Jadi ini dari Rakamias, dari Aceh sampai ke Timur. Waktu itu Timur ada Rakamias. Dia namanya Quran Istiqlal Ibu. Quran Istiqlal karena Quran ini ditulis dalam rangka menyambut HUT RI ke-50 tahun 95. Istiqlal itu kemerdekaan artinya. Karena Qurannya dikaitkan dengan momen kemerdekaan, Qurannya diberi nama Quran Istiqlal. Dan hiasan, ciri khasnya yang paling utamanya di hiasannya. Seluruh ragam hias dari seluruh wilayah Indonesia yang diwakili oleh daerah provinsi. Nanti disepakati provinsi Jawa Barat mana yang disumbangkan ragam hiasnya. Oke, saya udah di ini kotaknya, kotak besar Istiqlal. Sekilas saja. Ini yang paling tua, Quran tulis tangan pertama setelah bangsa Indonesia merdeka yang ditulis oleh orang Indonesia. Namanya Quran Pusaka. Merdeka tahun 45, ini Quran ditulis tahun 48 gitu. Dan saat itu kita sudah punya penulis yang luar biasa banget. Namanya Profesor Salim Fahri. Sejarah benar berat kan? Iya, sejarah benar berat. Baru dihidupin aturan dari tadi ya, dihidupin. Ibu Aryani, Ibu Del Castriza,
Ibu Dewi, Ibu Dian Karmila. Ini selalu Bu ya, duduk paling belakang ya. Dan Ibu Dia, Ibu Dini Eli, Hadir. Ibu Eli, Ibu Erna, Jadi dadar telurnya gitu kali. Pesennya cari-cari. Ini Bu Dini ya? Iya. Saya Yati, Bu. Oh, Ibu Yati, apa kabar? Baik, satu grup. Ir, ternyata dadar telur ada ternyata ada. Itu ada dadar telur situ Ilya kali. Oh gitu, aku punya. Piemi mana Piemi? Ada Pak. Ada lapar ya.